Bisa ditampilin ke bagian metode dulu? Bisa, Pak. Oke, bagian populasi sampel ya, Pak ya? Sampelnya mana? Ini mah terlalu banyak, Mbak. Populasi sampel itu kayak deskripsi. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di artikel itu enggak perlu sedetail ini. Jadi Anda tulis aja dalam bagian itu partisipan gitu. Nah, partisipan itu Anda ambil dari mana? Misalnya partisipan dalam penelitian ini ada berapa orang? Ada 46 siswa. Nah, 46 siswa sekolah dasar dari 52 siswa dari populasi targetnya adalah 52 siswa SD di salah satu Kabupaten Bantul misalkan. Nggak usah disebutin namanya, Neng. Nah, kemudian mereka dipilih secara convenience gitu. Jadi yang maksudnya tidak disebutkan namanya tuh nama apanya, Pak? Nama sekolahnya jangan. Kami itu dusun. Siswa SD kelas rendah dan kelas tinggi di dusun Kretek, Parangkepitis, Bantul. Seperti itu, Pak. Nah, nanti kayak gini nih. Tulisan lengkapnya mungkin nanti dicari di internet ya, convenience. Jadi senyaman kalau dalam bahasa Indonesia memang ini bahasanya adalah kenyamanan ya, atau kemudahan. Jadi kita mengambil sampel secara convenient sampling. Jadi ini ada tulisan sampling. Nah, mereka diambil secara convenient sampling, yakni anak-anak yang berada di dekat rumah tinggal peneliti. Bener nggak seperti itu? Jadi ini ya, apa namanya, partisipan sampel tersebut dipilih secara convenient. Coba nanti di spellingnya di ini ya, convenience sampling berdasarkan apa, yakni apa tadi, yakni mereka yang dekat dengan tempat tinggal peneliti. Betul begitu enggak? Kan saya nggak tahu. Betul, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, Anda tahu dari situ 52 dari mana? Anda ngitung satu-satu gitu? Minta data dari mbak-mbak yang mengenal. Tapi udah pasti itu ya, 52 itu. Sudah pasti, Pak. Tapi karena hujan jadi waktu itu yang datang hanya segitu. Ya udah, yang penting pasti gitu. Jadi 52 siswa sekolah dasar ya? Ya, benar, Pak. Oke, jadi sampel tersebut dipilih secara convenient sampling, yakni mereka yang dekat dengan tempat tinggal peneliti. Kami hanya dapat menjaring 46 dari 52 siswa yang berada di tengah, di kota Bantul atau di pinggiran? Di pinggiran, Pak. Jadi kenapa di pinggiran. Ini ada dekat dengan pantai. Dekat dengan pantai. Bilang aja begini, di salah satu daerah di pinggiran Kabupaten Bantul. Sebenarnya ada bisa ditambahi keterangan sebagian besar
apa namanya, mereka bermata pencarian sebagai nelayan karena di pinggir pantai. Kenapa kok ditambahi seperti itu? Itu berpengaruh loh Mbak. Oh, anak-anak yang nelayan itu profilnya gimana sih? Anak-anak di pinggir-pinggir pantai itu beda dengan anak-anak yang di pasar, yang mana bisa jadi bapaknya preman atau di terminal, itu beda. Anak-anak di kota itu beda. Ini penelitiannya tentang apa Mbak? Sebelum ke lebih jauh saya tanya dulu, ini penelitian kemarin tentang apa? Minat matematika, Pak. Nah, minat matematika. Jadi tidak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak ya. Yang penting itu tadi, karakteristik itu aja, karakteristik demografis namanya, bahwa sebagian besar orang tua mereka nelayan dan petani karena di pinggiran kota gitu, atau di dekat pantai gitu. Saya kurang tahu yang cocok lebih cocoknya yang mana. Monggo disesuaikan ya. Itu Pak. Baik, Pak. Jadi ini tadi apa judulnya? Minat apa? Minat, saya lupa. Oh. Minat belajar siswa kelas rendah dan tinggi terhadap matematika. Survei di Dusun Kretek, Parangtritis, Bantul. Oke, nanti judulnya biar seperti ini dulu. Nanti saya percantik deh nanti kalau dikirim ke jurnal. Nanti saya rekomendasikan ke jurnal mananya, nanti saya ini dulu. Ini nanti saya apa ya? Ya dalam tanda kutip percantik gitu. Oke, minat siswa. Oke. Oh yang ini ya, yang Lanjut ke hasil, Pak. bentar. Saya itu kan nggak inget, Neng. Ini instrumennya kemarin apa? Oh iya. Coba lihat. Instrumennya kemarin Yang 27 item dari artikel Stephen yang Bapak berikan. Oke, coba di bagian metode dulu. Metode, baik Pak. Bagian instrumennya. Gak usah buru-buru. Kan saya nggak ingat. Instrumennya kan tidak dimasukkan ke sini Pak, instrumen kuesioner. Nah, menengosek toh. Nah ini namanya instrumen ya. Nah, ada kok ada emosi, ada pengetahuan? Ini memang faktornya itu ya kemarin ya? Ya, waktu saya tanya ke Bapak, kami bingung kisi-kisinya, lalu Bapak justru membaca lagi, saya menemukan ini di artikelnya Stephen, Mbak. Oh, ya. Ya udah berarti Anda patuh dan taat ya. Ada Alhamdulillah. emosi, pengetahuan, terus apa satunya? Sama nilai. Value ya, oke. Iya. Oke, nah masing-masing faktor ini nanti dicari min-nya. Tahu min? Rata-rata. Nah, rata-rata selalu didampingi dengan SD. Standar deviasi. Bapak memintanya sih rata-rata dan standar deviasi per itemnya, Pak, per item. Yo, itu iya. Kuesioner. Bentar dulu, ke atas dulu sedikit, Neng. Dikit lagi. Nah, dikit lagi ke atas. Isinya opo di atas itu? Kamu ngomong. Oh. Ini Pak, jelasin. Nah, gini, nanti ini harus dijelasin bahwa angket ini diadopsi dari penelitiannya siapa? Stephen ya. Stephen. Nah, itu diceritakan di sini, Neng. Ada enggak? Udah ada belum? Belum, Pak. Nah, itu Belum, Pak. Bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas. Yang lain forward melangkah ke depan, yang lain memperbaiki ini ya. Tadi saya ngomong apa? Lupa saya.
Angka diadopsi dari penelitian Stephen. Dosen nenek ini diadopsi dari penelitiannya Stephen yang terdiri dari 3 faktor, ya kan? Sebutkan itu kan, 3 faktor itu. Nah, masing-masing faktor memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, tulis reliabilitasnya di artikel berapa? Nah, ngerti maksudnya? 25 Pak yang reliabel. Iya. Nah, jadi berapa itu ininya skornya, skor reliabilitasnya ditulis di sini. Kenapa harus ditulis? Bahwa yang kita gunakan itu instrumen yang reliable, gitu. Ngerti maksud saya? Iya, paham, Pak. Kan 0,8. Tapi di bawah, Pak, tapi di bawah sudah dibahas reliabilitasnya, tapi sudah secara keseluruhan, bukan setiap faktor gitu. Seharusnya ada. Seharusnya ada di kuesioner itu. Saya pernah baca sebentar. Tapi monggo lah keseluruhan ya enggak apa-apa. Per faktor lebih bagus ya. Kalau saya pernah baca itu per faktor. Ini kelompok berapa? 6 ya? Coba saya cek ya. Ya, 6. Nanti kalau enggak ada tak cites nanti ya. Ada. 6 Stephen. Ya nggak bisa di searching ya karena untuk ini. Nih, 27 item ya. Ini yang pink ini. Nah, gini. Factor 1 composed of 10 item. Nah, alpha coefficient, nih, perhatikan nih. Koefisien alpha terdiri dari 0,91, 0,96, 0,93. Itu untuk faktor pertama. Karena ada 3 sampel dia. Kalau untuk faktor 2 itu 0,81, 0,83, 0,76. Masing-masing sampel karena ada 3 sampel. Nggak apa-apa, nanti Anda ceritain aja bahwa reliabilitas masing-masing faktor dari penelitiannya Stephen adalah 0,91 dari 3 sampel yang dilakukannya atau yang disurveinya gitu. Itu maksud saya ya. Ini menjelaskan instrumennya Stephen lebih lanjut, Pak. Iya. Itu di bagian metode harus ada itu. Jadi nanti soalnya itu ditelaah oleh reviewer ini instrumen bagus apa enggak itu kan dari situ. Oke, setelah itu Anda nguji ulang apakah reliable-nya itu masih terjaga ketika Anda gunakan. Nah, udah nguji reliable belum? Yo. Kok menang? Reliabelnya sudah, Pak, yang bagian bawah-bawah. Oke, kalau udah berapa hasilnya? Udah langsung. Els bisa turun, Els. Hah? Gimana? Ya, turun ya. Kan udah ada tuh itu reliabelnya. Coba ini semua di sini kan, Mbak? Ya, udah. Nah, ini Pak reliabilitasnya. Oh, ini mah namanya bukan reliabilitas. Ini kok Anda satu-satu. Terus apa, Pak? Ini satu-satunya apa ya, Dok? Validitas item ya? Apa ini?
Kan kemarin kami sudah menghitung reliabilitas keseluruhan, tapi kata Pak Yopi reliabilitas per item kuesioner begitu Pak. Jadi kami ubah. Astagfirullah, saya tuh enggak, nanti saya ada rekamannya ya, setiap saya kuliah nanti saya share ke Anda ya, apakah saya mengatakan per item dicari reliabilitas ya. Nah, 2 minggu lalu, iya Pak, saya mencatat. saya salah ini berarti. Salah. Maksudnya, saya nggak tahu apakah saya salah atau ini, nanti saya cek deh di rekamannya, kalau sempet ya. Saya, apa ya, nggak, ya apa ya, bukan saya akan menampik apakah saya pernah mengatakan seperti itu, tapi hal itu bertentangan dengan apa yang saya pahami ya, bahwa reliabilitas itu dicari per faktor, kemudian bisa satu instrumen. Jadi 27 itu langsung dicari instrumennya. Gitu. Jadi itu reliabilitas keseluruhan Reliabilitas atau faktor, per faktor positif negatif waktu Pak. ya, yang ada faktornya tadi berapa tadi? 3 ya? Ini faktor waktu. Iya. Gitu. Nah, itu, nah kalau nggak tahu ini per item ini apa ya? Saya kok ini nganalisisnya pakai apa? Yang 0,3, 0, ini? Ada yang 0,4. SPS Pak. Validitas item ya, pakai SPS yang mana ya? Gini, atau mungkin saya praktekkan, Neng. Ini ditutup dulu, Neng. Anu, data mentahnya ada di Baik, mana nggak? data mentahnya ada di itu Pak, di OneDrive sudah ada. Coba saya, bentuknya SPSS nggak? Kalau yang data mentahnya bentuknya itu Pak, Excel Mas ya. Yang data mentah, semua data mentah masukkan ke ini, Neng. Ke Drive. Ada data mentah yang SPS-nya? Sepertinya Nggak ada ya? sebentar ya Pak. Tidak ada Pak. Iya Pak, data mentahnya kami Nah, terus berbentuk Excel yang kemarin ngitungnya kan pakai PSS. Masa nggak disimpan sih? Oke. disimpan hanya hasilnya Pak. Nah, nanti ini ya, Neng. Semua data mentahnya di ini ya, di apa? Nah, ini kan saya nggak tahu yang mana ini. Ini kok bisa terpisah kayak gini? Buat apa? Yang kiri kelas rendah, yang kanan kelas tinggi Pak, karena kemarin kita yang memisahkan. Kenapa harus dipisah seperti ini? SPSS itu kan nanti akan memisahkan sendiri. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin belum terbiasa ya. Latihan manual, Pak. Oh, iya. Kadang-kadang orang itu suka yang manual. Nah, di variable view ini, tadi dari berapa ya? 25 ya tadi? Iya, yang kelas rendah 25, yang kelas tinggi 21, Pak.
Nah, nanti diginiin aja, Neng. Nih, atau ini tambahin ini dulu. Jangan di sini. Di sini ya, saya tambahin. Nah, yang ini berarti 0, 0, 0 sampai berapa tadi? Yang kelas tinggi? Ini yang 1 sampai 25 kelas tinggi atau kelas rendah tadi? Yang 25 kelas rendah, yang 21 itu kelas tinggi, Pak. Oke. Ngapunten. Nah, nanti di sini 0 ini kelas awal ya. Nah, 1 itu kelas tinggi. Nah, itu. Nah, kok itu 30? Oh, yang ini ya tadi. Aduh, ini siapa? Jadi ini saya kasih 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 25. Nah, dari 26 1 ya. Halo? Pak, Ya, Pak. Jangan tidur loh, nanti saya jelasin tidur lagi. Enggak lah, Pak. Nah, ini mau sok gurune sing ini. Nah, ini ya, disimpan kemana tadi? Aduh. Tadi di mana? Bukan wanted. Kuliah MJ API kelompok 6 analisis data. Nah, ini saya simpan nama ini uji coba ya. Nah, sip. Kemudian reliabilitas ya. Reliabilitas. Berarti kita nggak melihat kelas tinggi, kelas rendah kalau reliabilitas ya. Jadi langsung saja semua dipukul. Yang 30 enggak, karena 30 tadi untuk nominal ini tadi. Nah, klik ini, statistik, item, scale if, item delete, min, ya. Boleh tambah varians, boleh. Atau mau kalau perlu semua diklik ya boleh ya. Nah, tinggal nanti yang dipakai mana kan kita tinggal ini apa nyaring. Ini kalau keseluruhan ini ya, keseluruhan apa tentang apa tadi? Angket apa tadi? minat siswa terhadap matematika. Minat ya. Event. Oke. Klik. Wah, kok jelek banget kalau semuanya ya. Ya, kalau semuanya jelek nih. Nah, kita lihat per faktor nih. Perhatikan nih, minnya sudah dapat. Per item sudah dapat. Anda melakukan seperti ini nggak? Nah, jadi ini udah dapat minnya per item nih. Jadi nggak usah kalkulasi lagi di tempat lain. Jadi udah tahu, oh variabel 1 minnya ini, SD-nya ini. Jumlahnya 46 bener ya tadi ya? Benar. Iya, Pak. Nah, oke. Sekarang kita lihat per faktor ya. Karena analisisnya per faktor. Nah, faktor pertama item berapa sampai berapa?
Bisa dieja berapa sampai berapa? Oh, mohon maaf Pak, faktornya tempat kita itu lenjah-lenjah tuh loh Pak. Jalan-jalan Jabi. Jadinya misalnya dari nomor 1 itu faktor waktu, nomor 2 faktor positif, yang ketiga negatif gitu Pak. Tapi kan Anda sama Yang saya lihat di tempatnya Steven juga gitu. kayak gini, 1 sampai 27 itu kan Anda terjemahkan plek sama persis kan? Iya, Nah, urutannya sama persis kan? iya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang faktor positif itu nomor berapa saja? Saya masukkan sekarang. Oh ya bentar Pak, saya buka dulu. Sebentar. Oh, sabar. Kurang piye coba. Kemarin Anda analisisnya seperti ini nggak? Nggak ya? Enggak seperti itu Pak, kemarin yang masih simpel itu. Anda manual atau SPSS sih? Pakai SPSS juga Pak. Kok bisa per item ya? Gimana caranya itu? Validitas kali itu ya. Kalau validitas gimana ya? Berarti ini satu gini Anda masukkan langsung ini nggak bisa di OK. Berarti hebat Anda ya. Mencoba sesuatu yang nggak bisa. Oke, gitu. Sudah ketemu? Oh sudah Pak, nomor 1 sampai nomor 7 itu positif. Nah, sabar. Nah, sekarang saya klik ya. Masih ada lagi Pak yang positif. Ya elah, neng. Kan tadi saya bilang lenjah-lenjah Pak. Gitu, anjing, ngapunten. Mohon maaf ya Pak. Nah, saya delete dulu. Ntar saya cas dulu HP laptop saya mati. Nanti semua video dibuka ya. Kita akan lihat siapa yang paling ganteng ketika nggak mandi ya. Siapa yang paling cantik. Nah, Mbak Elsa tadi takut. Oke, saya ulang ya. 1 sampai 7 terus. 1 sampai 7, terus nomor 9 Pak. Terus. Tapi genah 9. di Steven juga gitu ya. Iya. Nomor 16. 11 terus. 21. Hmm. 24 sama 27. Sudah. Nah, coba dicek berapa item itu. Ada 12. Oke, nah bagus ya. Jadi reliabilitasnya adalah 0,7. Nah, kalau 0,7 itu artinya apa? Ya, reliabilitasnya memadai. Ya. Reliabilitas yang bagus itu ada yang mengklaim harus di atas 0,7. Bagaimana kalau 0,6? Ya, ada juga yang berpendapat 0,6 itu sudah memadai. Batasnya itu 0,5. 0,5 itu antara konsisten dan nggak konsisten. Dan kan batasnya kan 1 neng ya, Mas ya. Jadi batasnya itu kan 0 sampai 1. Kalau ada di tengah itu bisa instrumen itu konsisten bisa tidak kan. Nah, kalau di atasnya lebih konsisten, di atasnya lagi sampai batasnya itu kalau para peneliti statistik itu merekomendasikan 0,7. Nih, 0,7 sampun ya. Terus sekarang negatif. Ini mah satu hari selesai. Yang negatif itu nomor 8. 8, 11 sampai 15. Mana 11? 11 sampai 15.
Oh, terus. Terus nomor 17 sama 18. Oh. Nomor 20. 26, Pak. Hah? 26. Nah, berapa jumlahnya? 10. Nah, bagus. 0,8. Bagus. Sekarang ke yang time tadi. Yang waktu itu nomor 10. Nomor 19. Oh. 22, 23. Oh. Sama 25. Udah. Ya belum? Sudah, Pak. Berapa? Ada 5. Nah, jelek sekali ternyata kan. Oke. Kenapa itu jelek? Ini negatif ya? Statementnya ya? Iya, Pak. Iya. Semuanya negatif. Iya, yang waktu semuanya negatif pernyataannya. Nah, berarti harus di reverse, harus di convert dulu pernyataannya ini. Nah, tadi nomor berapa ya? Item berapa tadi yang negatif? Yang faktor waktu, Pak. Nomor berapa saja? 10, 19. Jadi 10, 19 itu harus diubah. Ini misalkan 1. Tadi kuesionernya 1 sampai berapa? 27. 5. 5. 5. Oh, yang waktu. Iya, sampai 5. Jadi angkanya kan 1 sampai 5. Jadi kalau Iya. kayak ini tuh 1 nanti diubah ke 5. 5 kayak gini nanti diubah ke 1. Gimana cara ngubahnya? Gampang ya. Jangan nangis dulu. Caranya diubah data. Lali aku, Neng. Mana ya kemarin ya? Saya tidak tahu malahan, Pak. Ntar lali aku, Neng. Transform ya. Komputer ya. Ini cek dulu ya. Ini namanya dicek-cek. Siapa tahu benar. Jadi lali ya. Ini namanya trial and error, Neng. Jadi memang harus gitu. Jangan takut salah. Rekode. Oh ya ini rekode. Nih ketoke lo ya. Saya lihat dulu. Oh bener kan? Coba cek. Nah, dari value yang pertama itu 1, jadi berapa? 5. Ya, kalau 2 jadi berapa? 4. 4. Gampang ini mah. 3 jadi berapa? Tetap 3. 4 iya dah iki. 4 jadi berapa? 2.
5 jadi 1. Ini. Dah, ngapain ini? As at origin operation was not complete. Discarded cancel to return the complete operation. Nah, kenapa neng ini? Oh, belum di add. No, continue. Nah, dari variabel tadi variabel berapa ya? Neng, yang di convert tadi variabel berapa? Bukan variabel 1 tadi kayak. Iya, bukan, Pak. Variabel berapa tadi? Variabel 10, 10 terus 10, 19, 19 terus 22, 23, sama 25. Ini diganti var 000 10 rekode ya. Rekode Senin ya. Ceng. Ini ganti 19. Neng, Mas, jangan tidur loh. Ya, Pak. Enggak kok, Pak, enggak. Wah. Memperhatikan karena ini sesuatu yang baru untuk saya. Oh iya, nanti Anda bayar loh ya. Nanti SKS-nya tambah ini kalau analis data berapa ya? Semangat, Pak, semangat. Nah, oke. Saya baru tahu secanggih ini, Pak. Nah, kemudian 25. Nah, itu namanya Anda nggak pernah coba-coba. Oh, ada barangnya, dan barangnya dicoba-coba. Oh, kalau coba-coba rusak masih mending ya. Nah, ini nggak rusak kok. Coba-coba aja. Oke. Tik. Tapi tetap pening ya, Pak. Kemarin ikut kegiatan SPSS, Pak. Oh, cek kayak penting. Oh, ini jadi tadi yang 19 ya, kita cek ya. Ini 1 jadi 5. 5 ya. 1 jadi 5. Ya, percaya ya. Percaya, Saya Pak. percaya, Pak, percaya. Nah, sekarang kita ganti ke yang tadi. Tapi tetap elek kita ya, Mbak. Nih, tak ini loh, tak terawang ya. Ya, elek nggak apa-apa, kita sampaikan aja jelek. Kok masih negatif ya? Ada apa? Jelek sekali ini. Nah, semua dihapus, baru bisa positif itu yang cuma 1 item. Berarti ini memang nggak bisa digunain ini instrumen yang time ini. Time itu isinya apa aja, Mbak? Pernyataannya penting nggak? Bentar, Pak, saya bacakan. Yang nomor 10, saya membuang-buang waktu saat saya mengerjakan soal matematika. Yang nomor 19, saya mengerjakan matematika dengan waktu sesedikit mungkin. Nomor 22, saya menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal matematika. Nomor 23, saya mengerjakan matematika di waktu senggang. Dan nomor 25, saya menghabiskan lebih banyak waktu daripada teman sekelas saya saat mengerjakan matematika. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, ini pertanyaan kritis loh. Kenapa negatif semua? Mungkin yang salah adalah kita. Sekarang pertanyaannya gini, apakah dari item-item itu ada yang positif? Ini kan tadi kita klaim bahwa ini negatif semua. Ada nggak yang positif itu? Kok kayaknya tadi ada yang positif? Ada, Pak. Hah? Ada 2 item yang positif. Item. Katanya negatif semua. So, yang positif yang mana tadi? Lo?
Malah kabur. Halo? Mas, Mbak? Ditinggal. Halo? Halo Pak, Waduh, mohon maaf ini HP saya mati. Tadi sampai mana ya? Pernyataan positif negatif yang waktu Pak. Intinya gitu ya, Bapak Ibu ya. Aduh, Anda nih tak kira negatif semua ya. Jadi yang negatif yang nomor berapa, yang positif nomor berapa? Tadi yang positif nomor berapa? izin ya waktu senggang terus. Halo? Putus-putus. Sebentar Pak. Nanti Yang dicek. waktu senggang. Oh, yang variabel yang nomor 23. Nanti dicek di Steven-nya ya. Sama mengerjakan sedikit. Ya Pak. Apa Pak? Nanti dicek di Steven-nya, pasti dia akan menjelaskan, oh ini itu variabel negatif, oh ini itu variabel positif. Biasanya kalau variabel yang di recode itu ada tanda bintangnya. Tanda bintang bahwa ini tuh di record. Gitu. Nah, terus mana lagi yang tadi di positif? Dan sama yang mengerjakan sesedikit mungkin. Sebentar Pak. Yang saya menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal matematika. Itu kan malah dia berarti lama. Nah. Yang sesedikit mungkin malahan. Oke, gini, itu diputuskan dulu ya. Sebentar, ini tuh tulisannya banyak. Gini, ini saya hentikan dulu. Ini hanya ngajarin Anda untuk bagaimana membuat reliabilitas per faktor ya. Nah, yang urusan yang faktor ketiga tentang times, memang Anda harus putuskan mana yang negatif, mana yang positif ya. Maksud saya juga yang mau lihat. Nah, biasanya kalau tanda negatif, nah itemnya mana? Nah, ini langsung kelihat kok kalau misalkan dia negatif apa enggaknya seharusnya loh ya. Ini ya, atau yang mana? Yang M2 involved in math itu time bukan ya? I prefer math yang Pak, faktor 3 ini. Saya melibatkan saya terlibat juga dalam matematika. Ada nggak di itu? Nggak ada. ada Pak, bentar. Saya lihat nomornya. Oh, ada itu yang terakhir Pak, yang nomor 27 yang I am too involved in mathematics. Nah, itu positif, Mbak. Nah, kemudian yang negatif nih, ini negatif. Negatif malah cuma satu kok ya. Iya, masuk positif kok, Pak. Coba dibacakan tadi yang kuesioner pertama. Apa yang nomor pertama? Yang time? Saya membuang-buang waktu saya saat mengerjakan soal matematika. Coba yang I prefer AC. Yang I am wasting my time on math. Ini kalau I prefer AC ini Anda terjemahkan gimana? Oh, yang I am prefer. Saya lebih suka matematika yang mudah daripada matematika yang sulit. Nah, itu yang negatif.
malah Iya Pak, tempat kita juga masuk negatif. saat ini agak juga ya. Harusnya ada keterangan di sini. Nah ini kita ini ya waktunya terhabiskan di sini ya. Nah, mohon dicek kembali ya Mbak ya, mana yang positif, mana yang negatif, atau mungkin dari keempat Anda ini mana yang negatif, yang masuk nggak ada sih di sini, harusnya ada. Nah setelah itu ya, nah ini saya bukan mau menelantarkan Anda ya, tapi biar menghemat waktu ini saya pandu secara garis besarnya aja. Oh ini loh cara nyari realitasnya gitu kan. Nah ini nanti Anda lanjutkan sendiri ya. Boleh Anda konsultasi lagi kapan gitu ya. Ini saya belum sarapan. Nah kemudian setelah Anda analisis realitasnya, kemudian Anda analisis min-nya ya. Tadi kan udah min per faktor per item ya. Nih. Ini kan min per item. Iya, Pak. Nah, yang namanya range, tahu range? Range itu min Ya. terendah ini semuanya ini. Per faktor, kita lihat per faktor. Nah, yang faktor positif dulu. Nah, ada 12 item. Nah, mana yang terendah? Tapi aneh Mbak, positif tapi nomor 27 terakhir ini ikut positif ya tadi ya? Berarti bukan ikut time tadi ya? Pak, ikut positif ya nomor 27. Memang nomor 27 nggak ikut time, Pak. Nah, tadi kok kayaknya ikut di time ya? Oh enggak ya? Yang ikut time itu nomor 25. 25. Ini bentar. Berarti ini acak ya. Bentar. Jadi kayak gini, I like to answer question in mathematics class. Ini kan positif semua kan? I like math. I'm interested. Ya. Nah ini matematika. Jadi ini faktor 1 ini matematika nih, positif semua nih. Yang saya biruin ini. Nah ini. Kemudian ini negatif nih. Nih. Bisa ya. Ini saya ini. Pakai fasilitas apa? Ini itu faktor negatif semua nih. Nah, yang ini itu faktor time. Nah, cek lagi. Kenapa kok ini negatif positif? Ini tuh nih kayak gini itu ini enggak ini karena nilainya di bawah 0,4. Ya.
dia mengarahkan ke sini, ini yang paling tinggi, ini enggak, ya. Nah, ini yang paling tinggi ini. Jadi bisa dihapus, ini dihapus atau dikosongin, ya. Kita pandangin yang ini nih. Ini namanya positif. Jadi atom positif itu sampai yang 62 itu berarti sampai nih, I want to know all about math, ya. Saya mengetahui semua tentang matematika. Ini positif, ya. Itu item terakhir. Nah, item selanjutnya I'm wasting my time on math, ya. Jadi saya istilahnya wasting time. Wasting time itu apa ya? Waktu yang terbuang sia-sia ketika buang-buang waktu. Nah, buang-buang waktu ketika belajar matematika itu, ya. Nah, itu namanya negatif. Ya, sampai I struggle with math. Nah, ini negatif. Nah, baru yang ini namanya time. I work more math problem than what I have to. Saya mengerjakan permasalahan matematika lebih lama daripada what I have to, apa yang saya pahami mungkin, ya. I spend many hours. Ya. Ini waktu semua, Neng. Gitu. Ada yang mau membantah atau mengkonfirmasi pernyataan saya kalau pernyataan saya salah? Nah, jadi hati-hati. Apakah yang I to involved in math ini positif? Ikut yang sini apa enggak? Enggak, karena dia masuknya ke sini. Time, ya. Nah, Anda rujukannya kenapa positif dari mana? Oh, karena ini kelihatannya jelek, negatif, ini yang bagus, positif, ya. Iya, Gitu, seperti itu, Pak. Nah, jangan. Ini berdasarkan hasil penelitiannya si Stephen. Seperti ini, ya. Dicatat di kepala bahwa time-nya dimulai dari sini, ya. Neng. Jadi reliabilitasnya tadi mungkin ada yang salah. Baik, Mungkin loh, ya. kami ganti. Ya. Mungkin ada yang salah, ya. Karena ada item yang mungkin tapi hebatnya dia itu total scale-nya itu reliabilitasnya 0,9, ya. Kalau kita tadi jelek sekali. Oke, itu baru reliabilitas, ya, Mbak. Setelah itu kita cari apa? Cari min. Setiap item, tapi nggak ditampilin semua juga nggak apa-apa, ya. Mau ditampilin semua boleh, ya. Nanti saya pokoknya intinya Anda nganalisis itu. Ini udah saya analisisin sih. Jadi tinggal dilihat. Nah, per item, tapi ini dicek lagi, ya, Mbak, apakah faktornya masuk faktor positif, apakah faktornya masuk negatif, itu dicek lagi. Nah, ini 1 sampai 27 udah ada min-nya, ya. Ada min sama standar deviasi. Per faktor kita lihat mana yang faktor, katakanlah faktor negatif, ya. Faktor negatif ini mana yang paling rendah? Oh, yang paling rendah adalah item, ya, katakanlah nomor variabel 6. Ya, berapa ini? 6, ya? 17. 17, ya. Nah, 17 ini paling rendah min-nya. Artinya apa? Mereka tidak setuju terhadap pernyataan negatif itu. Ya kan? Nah, yang paling tinggi adalah 3 ini, ya. Dia sedikit setuju nih. Nah, yang 8 ini, ya. Bahwa saya apa tadi, ya, yang nomor 8 tadi, ya. Saya sedikit setuju nih terkait bahwa saya itu wasting time, ya, terhadap matematika, gitu kan. Itu bisa dianalisis sampai sejauh itu sebenarnya loh, ya. Nah, tetapi ini secara umum dulu, ya.
Nah, jadi per faktor kita analisis rank-nya. Min yang terbawah, min yang tertinggi siapa? Atau dikasih rank-nya, misalkan 1,6 sampai 3,45 ya. Itu faktor negatif. Ya. Kemudian faktor positif. Nah, ini faktor positif range-nya 1 sampai 4,47. Ini karena ini nggak mungkin, Mbak. Satu ini. Karena faktor positif masuk kecil banget. Makanya tadi, loh kok ini kok kayaknya jelek banget yang 27. Oh, ternyata masuk yang time ya tadi ya. Time. Nah, jadi ini namanya pencilan ya. Kok bisa yang lainnya bagus kok jadi ini jelek. Nah, ini variabel 27 ini perlu dimasukkan ke. Jadi mungkin 2,32 sampai 4,47 itu faktor positif. Jadi gitu, itu range ya. Mean, standar deviasi, range ya. Kemudian apalagi, Neng? Yang mau di ini. Nah, gimana Pak? Saya mau mengorelasikan antar faktor. Nah, gini, maksud saya gini, kayak gini nih, Mbak Elsa dan teman yang lain. Nih, kita ambil salah satu sampel aja, sampel yang ketiga aja lah ya, sampel yang ketiga. Karena si penelitiannya orang ini itu ada 3 sampel dengan waktu yang berbeda. Si Stephen itu, dia kan uji coba instrumen ya. Berarti kan uji coba instrumen aja berkali-kali seperti ini ya. Nah, jadi jangan sok pinter, uji coba, neliti dalam satu skripsi. Mendingan ngadopsi. Itu saran saya ketika nanti Anda skripsi. Jangan ngembangin sendiri. Nah, sampel 1, faktor pertama, itu ketika dikorelasikan dengan dirinya sendiri, dia nggak laporin ya. Dia strip. Ya pasti 1 lah. Dia dirinya sendiri dikorelasikan dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian faktor 2 dikorelasikan dengan 1, oh negatif 0,14 ya. Artinya apa? Negatif valence dengan positif valence itu akan berkorelasi negatif meskipun tidak signifikan ya. Nah, kemudian times ini signifikan terhadap positif valence. Karena waktu itu berhubungan sangat erat dengan positif valence ini. Nah, itu korelasi antar faktor nih. Bivariate correlation among the factor across sample. Ya pakai cross sampel karena ada 3 sampel ya. Sampel 1, sampel 2 dan seterusnya. Nah, kalau Anda kan cuma satu sampel. Nah, berarti cukup analisisnya pakai analyze, kemudian oh iya, Anda belum membuat min-nya ya. Jadi per faktor tadi, Neng, dibuat min-nya atau misalnya nih, saya buat di sini ya. Di sini saya buat min apa? Min faktor pertama. Oh, ilegal. Kenapa ilegal? Oh, pakai spasi tidak boleh. Lupa saya. Atau kita tulis aja min F1. Nah, min F1 ini Anda caranya tadi compute ya, compute variable ya. Kemudian yang menjadi min itu harus kita pilih statistikalnya, kemudian ini min. Nah, variabel mana yang ikut positif? Katakanlah 1 sampai 7. Nah, misalkan ya. Ini harus ada koma ya. Katakanlah saya ambil begini. Nah, langsung oke. Kalau udah target variabel tadi udah ya, min F1. Nah, oke.
tadi karena saya udah membuat nama, ya. Nah, perhatikan di sini. Nih, min, ini rata-rata faktor pertama. Ingat, ini hanya uji coba loh ya. Jadi yang saya masukin cuma 2 item. Pak. Ya. Nanti Anda memasukkan semua. Nah, kemudian buat juga min F faktor 2-nya, min faktor 3-nya, baru dikorelasikan. Nih, cara korelasikannya, correlate, ya, bivariate, ya kan. Nah, di sini nanti muncul, nah, min, masukkan. Kemudian ada min F2 juga masukkan nanti, kalau udah Anda buat, min F3 juga Anda masukkan. Anda centang aja semua ini, nih. Karena kalau person itu harus normal, distribusinya harus normal. Udah nggak usah kita uji karena kelamaan waktunya, semua dicentang, ya, dicentang, personnya dicentang, spirnya dicentang, spirmennya. Nah, kalau tidak normal, datanya itu pakai spirmen, kita pakai yang aman itu spirmen aja. Karena ini digunakan untuk yang tidak normal. Ya, optionnya kita cek, nggak usah ya. Atau mau lihat minnya boleh ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ini nggak perlu ya. Langsung oke. Di sini ada oke. Kenapa ini nggak muncul oke? Ya karena cuma 1, harusnya ada 3 kan. Itu ya, Neng. Itu namanya korelasi antar faktor. Nah, kemudian apalagi? Penelitian Anda itu tentang apa sih pertanyaannya selain itu? Nah, saya lihat dulu. Uji T-nya sudah. Uji T itu apa sih? Untuk apa sih? Terkait yang kelas tinggi kita ya? Iya, benar Pak, membandingkan. Nah, berarti Anda udah membuat min dong? Memang sudah, Pak. Nah, jadi ini bisa. Tapi kan Anda salah. Salahnya apa? Kelompok ini tadi positif negatif kan salah tadi. Oh, Anda buat semua gini ya? Iya, kami minnya per item. Oh, ini 88 ini dibeli dari mana? Skor total tadi ya? Iya, benar, Pak. Ya. Skor total. Jadi kalau skor totalnya tinggi, berarti dia minatnya tinggi gitu ya? Benar nggak, Mbak? Kami sih menghitungnya seperti itu, Pak. Ini nanti, oh boleh lah Anda udah ngitung seperti ini ya. Tapi nanti kita harus berpikir kritis ya, apakah benar ini? Kenapa benar ini? Apa namanya? Hasilnya ada di Word-nya, Pak. Tadi. Ini apa, min ya? Min sama standar deviasinya, Pak. Tapi kami belum buat yang min per faktor. Oke, nah ini standar defisiensinya siapa? Kan ini pasti ada kelas rendah punya min sendiri, pasti punya standar deviasi sendiri dong. Ini apa ini? Korelasi. Nah ini udah bisa no. Tapi ingat loh, salah loh ya. Tapi tadi faktornya salah ya Pak. Nanti kami perbaiki. Nah iya. Jadi hati-hati. Wah udah apa ini sebenarnya Anda udah pintar loh sebenarnya ya. Tapi salah di situ. Iya pinternya karena
Pinternya karena terpaksa ya. Alhamdulillah saya membuat. Karena harus mengerjakan Pak, tapi tidak mencoba. Tidak. Ya, jadi dari saya saya paksa untuk mencoba. Ya nggak apa-apa. Kan Tapi jadi mau nggak mau harus nyoba Pak. iya no. Orang ini kayak gini itu bisa buat nyari duit loh Mbak. Benar nggak? Kalau nggak percaya. Iya. Jadi olah start. Citanya sudah benar belum ya Pak ya? Nah makanya itu kan ini ya di total semua ya. Nah di total semua itu ini yang pernyataan negatif tadi loh. Apakah skornya tinggi pernyataan negatif itu? Apakah motivasinya tinggi? Kan pertanyaannya harus kritis begitu. Tapi kalau uji T ini kan uji T ini kan tidak mempengaruhi tadi kan Pak, yang kesalahan kami mengelompokkan faktor kan Pak. Uji T Anda itu untuk apa sih? Coba tujuan untuk uji T tadi untuk apa? Untuk membandingkan apakah berbeda minat antara kelas tinggi dan kelas rendah Pak. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Anda pakai skor total, ya kan? Iya ya, kalau skor total kan berarti negatifnya, yang negatif balance tadi itu Anda rekode nggak? Misalkan 1 dihitung 5 atau 5 dihitung 1, atau biarkan adanya seperti itu? Seadanya. Nah, maksud saya kan agak bingungnya, apakah iya yang motivasi tinggi itu ketika dia menjawab setuju pernyataan negatif. Paham nggak ya maksud saya ya? Misalkan saya boring terhadap matematika. Kalau Misalnya saya, pernyataannya saya boring terhadap matematika. Kemudian saya jawab 4 atau 5. Sangat setuju. Ya kan? Berarti itu minatnya rendah atau tinggi? rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, saya balik ketika Anda jumlahkan semua tadi, ya kan? Jumlahkan semua tadi, berarti kan yang pernyataan negatif, Oh iya. Pernyataan negatif, I see, paham. Itu loh, maksud saya itu, nah itu harus berpikir kritisnya begitu, Neng. Nah ini namanya. Iya benar Pak. Jadi tadi harus di-record dulu ya Pak ya? Iya, itu namanya statistical reasoning, bernalar secara statistik, berpikir kritis tentang, oh kalau seperti ini itu minatnya tinggi apa enggak ya, gitu kan. Hati-hati kalau Anda membuat minatnya berdasarkan jumlah skor, itu semua harus dipositifkan semua. Benar nggak pernyataan saya? Iya. Benar, paham Pak. Iya. Baru kepikiran Pak. Jadi bagus sih penelitian Anda gitu ya. Jadi memang perhatikan nih, ini karya tulis ilmiah sekaligus ya Anda ngerjain, menyelami sekaligus nulis. Makanya saya bilang semuanya harus kerja. Semuanya harus kerja itu yang strike forward, melangkah ke depan, ada yang memperbaiki yang tadi saya bilang tadi, ini ada yang kurang begini diperbaiki. Contoh lagi misalkan kayak misalkan di pendahuluan ini sangat minim sekali referensi ini. Referensi dalam bentuk jurnal ya. Oh ada, bagus sih, udah banyak ya. Masih buku, banyak yang buku. Nah ini jurnal, oke. Masih udah. Ya kalau saya beri kapasitas Anda kan masih S1 udah bagus ya karena ini. Nah nanti saya percantik dah yang
Tapi kalau bisa sih Anda yang lain bekerja ke belakang, yang lain bekerja ke depan. Yang kerja ke belakang nggak usah banyak-banyak, satu gitu ya, yang lainnya ke depan. Nah sekarang permasalahannya minat. Minat. Nah ini permasalahannya yang mana harus jelas. Kemudian di Indonesia ya banyak peneliti. Pernah kan ya Mbak Elsa dan teman-teman di sini yang pernah saya katakan bahwa pendahuluan itu minimal ada 4 item, 4 main idea. Pernah saya sampaikan ya? Pak. Nah, 4-4-nya itu, nah yang tugasnya flashback ke belakang itu harus menjamin 4-4-nya itu ada. Pertama itu bahwa pentingnya objek yang diteliti itu, kemudian realitanya di lapangan bagaimana kalau ada, ya kalau nggak ada, bagaimana hasil-hasil penelitian tentang ini. Kemudian kok Anda meneliti ini tuh bedanya dengan penelitian yang sebelumnya apa? Kalau penelitian sebelumnya udah melakukan, ngapain Anda meneliti lagi? Nah, jadi apa kebaruan Anda, signifikannya, perbedaan dari mereka itu? Nah, itu yang tugasnya yang ke belakang ya. Nah, Anda yang lain yang ke depan terkait analisis tadi. Nah, ini bagus ini. Nanti saya rekomendasikan ke jurnal. Kalau ada yang pintar bahasa Inggris nggak di sini? Kok diem semua ini? Jangan-jangan mati lagi saya. Enggak, Pak. Saya buka video saya ini. Saya belum mandi. Biasa dari UNS atau dari UNY ini? Tadi yang ada yang dari UNS. Pak, tadi ada jenis kelamin tapi belum disinggung, Pak. Oh iya. Ini sabar dulu, itu dulu aja. Itu PR-mu banyak banget ya. Nah, saya udah lapar soalnya. Nanti konsultasi lagi boleh. Oh iya, Pak. Iya. Ada yang tanyakan lagi? Selain anak. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya nggak? Kalau tambah mumet ya. Kalau aku enggak, Els. Ya kalau tambah Pak, pusing. apakah ini rekamannya kami boleh minta kalau nanti kami mau menghitung ulang, siapa tahu lupa tadi caranya seperti apa? Ya nanti saya share di Facebook, YouTube ya. Iya, Pak. Nanti saya ingatkan ya, Pak. Ya kalau saya ingat ngupload di YouTube, soalnya saya harus ngedit dulu. Oke. Nggak usah diedit, Pak. Langsung ini aja, Pak. Oke, ya udah buka video Anda. Semua dibuka biar kelihatan nih jeleknya. Biar enggak saya aja yang kelihatan jelek. Mbak Miro, Ya, Pak, sebentar. GP ini siapa ya? GYBPX. Mas Aruri di Ini mana? laptop saya tadi yang share screen. Oh. Teresia, mana Mbak Teresia? Teresia dari UNS ya? Iya betul Pak. Ayo videonya dibuka. Muhammad Asruri, ayo. Lagi nempel ban atau gimana nih? Ini kok nggak ini ya, nggak bisa semuanya. Amiro mana Amiro? Oke, Asruri. Ada kok, Pak. Ada. Asruri ini lagi ngapain nih? Wah, ini Pak, bener. makasih ya, Pak. Sudah menyempatkan waktu. Ya, oke. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, ini